Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan dengan NIM 18722700005, Program Pendidikan Ekonomi Mata Kuliah Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sabarudin MM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang laporan laba rugi. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama konsep laba, yang kedua pengukuran laba, yang ketiga bentuk laporan laba, yang keempat komponen laba rugi, yang kelima komprehensif dalam laporan ekuitas pemilik. Konsep laba rugi, konsep laba, dasar laba. Yang pertama, laba adalah sisa lebih yang diperoleh dari entitas bisnis, yaitu sisa lebih antara pendapatan dan biaya atau beban. Jadi laba merupakan kenaikan nilai aset yang dimiliki selama satu periode akuntansi. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan. Kewajiban yang mengakibatkan kenaikan yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Tujuan. Dalam paragraf lain selanjutnya disebutkan bahwa penghasilan income meliputi pendapatan, revenue maupun keuntungan, gains. Jadi pendapatan merupakan kenaikan aset yang dihasilkan dari pendapatan setelah dikurangi dengan beban atau biaya. Menurut Fisher tahun 1912 dan Bedford tahun 1965 menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang umum digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada physical income yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat dipenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua ada real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh adanya kenaikan cost of living. Yang ketiga ada money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup atau cost of living. Pengukuran yang kedua ada pengukuran laba. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IYA tahun 1994 menyebutkan bahwa laba income akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan modal. Ada 3 pendekatan pengukuran laba. Yang pertama ada pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva laba terjadi hanya karena adanya transaksi baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Yang kedua ada pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan dengan pendekatan kegiatan dimulai transaksi sebagai dasar pengukuran. Yang ketiga, pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran, capital maintenance. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal bisa dipertahankan sebelum membahas pengukuran laba atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran atau kapital. Yang ketiga, pengertian laba laporan atau laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Jenis dan contoh laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi profit dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi dan perusahaan tersebut, dan biasanya laporan ini dipakai oleh perusahaan dagang internasional atau UKM. Di sini ada contohnya. Yang pertama pendapatan. Yang termasuk pendapatan ada penjualan, di sini ada 50 juta rupiah, ada pendapatan bunga, di sini ada 5 juta rupiah, jumlah pendapatan menjadi 55 juta rupiah. Harga pokok penjualan di sini ada persediaan awal 4 juta, ada pembelian 6 juta, jadi barang yang tersedia untuk dijual ada 10 juta, persediaan akhir ada 3 juta rupiah. Jadi harga pokok penjualan ada 7 juta rupiah.
Jadi laba kotornya 48 juta rupiah. Ada di sini lanjut ada beban usaha, diantaranya ada beban operasional, biaya gaji karyawan penjualan ada 1 juta, biaya iklan 500.000 rupiah, biaya angkut 200.000 rupiah, total 1.700.000 rupiah. Beban administrasi, beban gaji karyawan administrasi ada 2 juta, biaya sewa 1 juta, biaya asuransi 500.000 rupiah, total 3.500.000 rupiah. Total beban operasional dan administrasi 5.200.000 rupiah. Jadi total laba atau rugi 42.800.000 rupiah. B. Laporan laba rugi multi step. Pada laporan multi step atau multi langkah akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk laporan laba rugi perusahaan dagang besar ataupun perusahaan yang dimiliki banyak pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor. Contoh laporan multi step adalah sebagai berikut. Di sini pendapatan penjualan, ada penjualan bersih dengan total 825 juta rupiah, dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga 35 juta rupiah, diskon 15 juta rupiah, jadi sisa 775 juta rupiah. Harga pokok penjualan, di sini ada persediaan awal 12.500.000, ada pembelian 309 juta rupiah, ada beban angkut 10 juta rupiah, ada beban tersedia untuk dijual, jadi total 331 juta 500.000 rupiah, dikurangi persediaan akhir 16.500.000 rupiah, jadi harga pokok penjualan 315 juta rupiah, dikurangi menjadi 460 juta rupiah. Lanjut beban operasi. Di sini ada beban penjualan, ada gaji bagian penjualan 5 juta rupiah, ada beban iklan 3 juta rupiah. Dilanjut beban penjualan lain-lain 2 juta rupiah, ada beban administrasi dan umum, gaji karyawan dan bagian kantor 10 juta rupiah, beban asuransi 1 juta rupiah, beban penyusutan dan amortisasi 5 juta rupiah, beban piutang tak tertagih 3 juta rupiah, beban umum lainnya 2 juta rupiah. Total beban operasi ada 31 juta rupiah. Total laba rugi operasi adalah 429 juta rupiah. Pendapatan keuntungan lain-lain ada pendapatan bunga 15 juta rupiah, ada keuntungan atas penjualan investasi 20 juta rupiah. Di sini ada beban dan kerugian lain-lain. Beban bunga 6.500.000, kerugian atas penjualan peralatan 17 juta rupiah, laba sebelum pajak penghasilan 440 juta 500.000 rupiah, pajak penghasilan 132 juta rupiah, jadi laba bersih adalah 308.500.000 rupiah. Apa fungsi laporan laba rugi? Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. 4 komponen dalam laporan laba rugi ada 13. Yang pertama, pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban pemasaran, periklanan dan promosi, beban umum administrasi, EBITDA, depresi atau beban penyusutan, amortisasi, beban operasional, bunga, biaya lainnya, IBT, pendapatan sebelum pajak, pajak penghasilan. Yang ke-13, pendapatan bersih. 5. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah satu contoh laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Kegunaan laporan laba rugi komprehensif ada 3. Yang pertama untuk investasi, yang kedua untuk pinjaman modal, yang ketiga untuk manajemen. Unsur laporan laba rugi itu sendiri ada 2, ada penghasilan dan beban. Jenis laporan laba rugi komprehensif ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk tunggal, menyebutkan bahwa ada beberapa pos minimum yang harus disajikan dalam laporan bentuk tunggal, yaitu pendapatan yang diperoleh, biaya keuangan, bagian dari laporan laba rugi entitas asosiasi, beban pajak yang harus dibayarkan, jumlah laba rugi setelah dikurangi beban pajak, hasil laba rugi, komponen pendapatan komprehensif lainnya menurut sifatnya, pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura, total semua laba rugi komprehensif. Yang kedua bentuk ganda. Beberapa pos minimum yang harus ada dalam laporan bentuk ganda. Yang pertama ada pendapatan yang diperoleh, ada transaksi biaya pendanaan, ada bagian dari laba rugi entitas asosiasi dan ventura, beban pajak, jumlah laba rugi setelah dikurangi pajak, total laba rugi.
Di sini ada contoh laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dalam rupiah. Yang pertama ada pendapatan, sini ada 468 juta rupiah dikurangi beban pokok penjualan 294 juta rupiah, sisanya menjadi 174 juta rupiah. Di sini ada 66 juta 920 rupiah dikurangi biaya distribusi 10 juta 800, dikurangi beban administrasi 24 juta rupiah, beban lain-lain 2 juta 520, dan terakhir beban pendanaan 9 juta 600 ribu rupiah, sehingga hasilnya ada 20 juta rupiah ditambah yang awal 174 juta ditambah 20 juta rupiah sehingga menghasilkan 198 juta rupiah laba sebelum pajak. Beban pajak penghasilan tersendiri ada 48 juta 500 ribu rupiah sehingga hasilnya berkurang 145 juta 500 ribu rupiah. Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak ada kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual 17 juta 400 ribu rupiah, ada surplus revaluasi aset tetap 600 ribu rupiah, sehingga pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak 16 juta 800 ribu rupiah sehingga hasilnya 128 juta 700 ribu rupiah total pendapatan komprehensif tahun perjalanan. Laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah 116 juta 400 ribu rupiah. Kepentingan non pengendali 25 juta 740 ribu rupiah sehingga hasilnya 128 juta 700 ribu rupiah. Laba per saham dasar yang dilunasi adalah 0,23. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.